Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Surat An-Nisa ayat 87 ayat 86 yang kemarin, yang lusa belum dijelaskan tentang ayat 86. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Wa idza huyyitum, dan apabila dihormat kalian, bi tahiyyatin dengan penghormatan. Ka'an qila lakum, seperti diucapkan kepada kalian apa? Salamun alaikum, ucapan assalamu alaikum. Fahayyu, maka hendaknya memuliakan kalian, menghormati kalian, al-muhayya, kepada orang yang memberikan penghormatan, bi ahsana, dengan yang lebih baik, minha, dari itu penghormatan, bi antaqulu, dengan mengucapkan kalian lahu, kepada orang yang memberi penghormatan, alaikassalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aurudduha, atau hendaknya menjawab kalian akan itu penghormatan, bi antaqulu, dengan mengucapkan kalian lahu, kepada itu orang yang memberi penghormatan, kama, seperti ucapan qala, yang telah berucap itu orang yang memberi penghormatan. Ayil wajibu ahaduhuma, yakni bahwa yang wajib adalah salah satu dari itu dua perkara. Wal awwalu, bahwa yang pertama, al afdalu, afdalu adalah yang lebih utama. Ayat ini menjelaskan tentang apabila kita mendapatkan penghormatan dari orang lain, maka kita wajib menjawabnya, menghormatnya, yaitu tentang ucapan salam. Ucapan salam. Di antara keistimewaan ucapan salam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. La tadkhulu, tidak akan bisa masuk kalian al jannata, ke dalam surga. Kalian tidak akan bisa masuk ke dalam surga hatta tu'minu, sehingga kalian beriman. Jadi surga itu diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman. Orang yang kafir tidak bisa masuk surga. Baik dia itu orang baik di dunianya, tukang sosial, tukang sedekah, tukang bantu, tapi ketika mati nggak bawa iman, nggak bisa masuk surga. Jadi surga diperuntukkan untuk orang yang beriman, maka kita wajib mempertahankan keimanan kita sampai mati, apapun resikonya, ya. Jadi jangan sampai kita mengorbankan iman gara-gara urusan dunia, jangan. Tapi korbankan dunia untuk membela keimanan. Harus seperti itu. Prinsip orang mukmin harus seperti itu. Harus membela iman sampai mati, apapun resikonya, ya. Apapun resikonya, harus kita mempertahankan keimanan kita hingga ajal datang kepada kita, ya. La tadkhulul jannata, kata Rasulullah SAW, kalian tidak akan bisa masuk surga, tidak bisa masuk surga hatta tu'minu, sehingga kalian beriman. Alhamdulillah. Nah, ini kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Kita alhamdulillah dijadikan orang yang beriman. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita semua. Allah kuatkan iman kita semua. Allah jaga iman kita semua. Allah perkokoh iman kita semua. Allah tingkatkan derajat iman kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan sempurna iman kalian tidak akan sempurna sehingga kalian saling mencintai. Saling
mencintai. Orang mukmin dengan orang mukmin harus saling mencintai, bukan saling memaki, bukan saling mencaci maki, bukan saling membenci sesama katos ibu-ibu, bapak-bapak katos kudu silih mikanya mika dedeh, mika asih, lain silih gorengkeun jeung bapada mukmin teh. Lain silih gorengkeun, lain bukan saling mencaci maki, tapi saling mencintai, menghargai, memuliakan. Gitu, sesama mukmin harus seperti itu. Orang tidak akan sempurna imannya sehingga orang tersebut hatta tahabu, sehingga kalian saling mencintai. Komo salaki pamajikan. Jadi orang iman orang teh berhubunganna jeung cinta. Ngan cintana kudu karena Allah. Kalau orang cinta saling mencintai karena Allah, sempurna nanti imannya. Tidak akan ada caci maki orang-orang yang saling mencintai. Wala tu'minu, kalian tidak akan sempurna iman hatta tahabu, sehingga kalian saling mencintai. Ya, ada orang tong silih gorengkeun komo jeung dulur, ya, komo jeung dulur mah komo jeung baraya. Dengan sesama muslim tidak boleh saling mencaci maki. Salah kali diomean, lain kudu digoreng, salah teh diomean, dinasehatan dengan cara yang terbaik. Ya, kalau saudara kita ada yang berbuat salah, kita perbaiki, kita nasihati, kita tegur, tapi dengan cara yang terbaik, bukan dicaci maki. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum." Apakah dan tidak aku tujukan kepada kalian kepada sesuatu yang jika kalian kerjakan pasti kalian saling mencintai. Nabi memberi solusi kepada kita bagaimana caranya kita ini saling mencintai, apalagi sesama muslim. Ya, saling menghargai, saling menghormati. Bagaimana caranya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi kepada kita agar hubungan kita baik, saling mencintai. Suami istri saling mencintai, keluarga saling mencintai, saudara saling mencintai, semua. Bagaimana nih? Apa solusinya? Kata Nabi, afsyus salam bainakum. Afsyu, sebarkan assalam, ucapan salam. Bainakum, di antara kalian. Tongkoret karena salam teh, ya. Sebarkan, masuk rumah ketemu istri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gitu. Osok itu tadi pangijing pamajikan. Aku mah, ya mah. Paingat pasea wae jeung pamajikan teh. Ieu mah tiap pagi teh pasea jeung pamajikan. Da cara baca salam ke pamajikanna atuh. Sok diamalkeun di ayeuna. Ieu teh perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin hubungan kita baik, saling mencintai, sebarkan salam di antara kalian. Panggih jeung anak, assalamualaikum. Panggih jeung kolot, assalamualaikum. Panggih jeung mitoha, assalamualaikum. Mau apa saya agar jeung mitoha teh? Kumaha cara pacaran baca salam atau jeung mitoha teh? Pasea we jeung mitoha teh. Itu Masya Allah, ini ringan sebetulnya. Rasulullah memberikan solusi kepada kita. Kalau kita ucapkan salam di antara kita, pasti terjadi saling mencintai, saling menghargai, saling kasih sayang berkah ucapan salam. Nganjing hati salamna, tong hatina amak bari assalamualaikum, ya, dengan hati. Itu lamun awewe panggih jeung maru nya. Nah, ibu-ibu bisi panggih jeung maru, assalamualaikum. Begitu. Ulah panggih jeung bau baeut-baeut. Nah, eta kitu tung nu teh abak dah. Akan timbul saling kasih karena sadananya. Nah, ini diantara penyebab akan timbulnya saling kasih sayang, saling mencintai dengan ucapan salam. Itu bapak-bapaknya panggih jeung pamajikan, minang wae panggihna, minang wae salamna non hesena. Itunya tepang jeung caroge assalamualaikum gitu, tepang jeung bojo assalamualaikum. Tepang jeung wargi assalamualaikum. Masya Allah,
itu akan mengundang saling mencintai. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita ini kadang-kadang lebih sok tahu, sok tahu siga nu leuwih pintar tibatan Rasul. Iya geus dibere solusina ku Rasul. Lamun hayang silih mikanya milih mika asih, sok sebarkeun salam. Sebarkan salam dengan saudara, dengan siapa saja muslimin, muslimat. Ya, laki-laki kepada laki-laki, perempuan kepada perempuan. Ada aturannya. Ya, sama siapa saja ketika kita bertemu seseorang, ucapkan salam. Orang muslim tapi ucapkan salam. Rek dulur, lain dulur, panggih assalamualaikum gitu. Kedah nate. Rasul memberi solusi agar terjadi saling mencintai, menghargai, memuliakan dengan ucapan apa? Salam. Harus. Kemudian diriwayatkan dari sini Abdullah bin Salam qala sami'tu Rasulullah SAW. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ayyuhan nas afsyus salam. Ini Nabi yang memerintahkan kepada kita. Ya. Berapa sih mengucapkan salam itu harus pakai modal? Kudu ngaluarkeun duit, baca salam. Mudah. Ini sesuatu yang mudah, semua bisa. Bukan hanya yang kaya saja yang bisa, yang fakir pun bisa mengucapkan salam. Tapi kadang-kadang kita karena kita kebodohan kita tidak mau ikut ajaran suci baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan ada sesuatu yang lebih daripada yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah mengajarkan kita, kalau kita ingin saling mencintai, sebarkan salam antara kita. Ya, sebarkan salam antara kita. Kata Nabi, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, afsus salam, sebarkan salam. Kita datang ke rumah, tapi kalau nggak ada siapa-siapa di rumah, salamnya beda dengan baca assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Ketika masuk ke rumah nggak ada siapa-siapa, tapi kalau ada orang di situ ucapkan salam, assalamualaikum. Nah, ketika kita membaca assalamualaikum, maka yang menjawab diwajibkan menjawab, yang dibacakan salam wajib menjawab. Hukumnya fardu kifayah. Kalau banyak orang nih, contoh banyak begini, saya ucapkan assalamualaikum, harus ada salah satu yang menjawab. Kalau tidak menjawab, hukumnya dosa semua. Karena menjawab salam itu hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau ada yang salam, jawab, jangan diam. Harus. Hukumnya mengucapkannya sunnah. Nah, di sini ada amalan sunnah, tapi pahalanya bisa mengalahkan pahala wajib. Di antaranya membaca salam. Mengucapkan kita memulai dengan ucapan assalamualaikum sunnah, pahalanya besar. Menjawabnya wajib, tapi wajib yang ini pahalanya masih besar yang sunnah, yaitu mengucapkan salam. Jadi yang awal, yang memulai mengucapkan salam itu lebih besar pahalanya daripada yang menjawabnya, meskipun menjawabnya hukumnya fardu kifayah. Ada lagi pahala sunat yang bisa mengalahkan pahala wajib. Apa? Di antaranya membebaskan hutang. Membebaskan hutang. Itu membebaskan hutang, hukumnya sunat. Tapi memberi tempo kepada orang yang menghutang kepada kita itu hukumnya wajib. Orang nih, saya pinjam uang 1 minggu, sudah 1 minggu nggak ada untuk bayar, lalu dia datang kepada kita, mohon maaf ya, saya belum ada rezekinya nih, belum bisa bayar, minta tempo seminggu lagi ya. Itu kita yang menghutangkan wajib memberi tempo, wajib hukumnya. Nah, ini kan pekerjaannya wajib. Ada lagi pekerjaan yang sunat. Kata orang tersebut, bebas, udah nggak usah dibayar, lunas. Itu sunat hukumnya. Pekerjaan sunat. Jadi lamun urang batur boga hutang 10.000 lunas, 20.000 lunas, 1 juta keheula. Kayak di tempo keheula 1 juta mah. Mun 10.000, 20.000 lunas gitu. Itu pekerjaan sunnah, melunaskan, membebaskan hutang kepada orang lain, itu asal kepada kita. Itu hukumnya sunat ini pahalanya lebih besar daripada memberi tempo. Sedangkan memberi tempo hukumnya wajib. Tapi wajib ini pahalanya dengan dibandingkan membebaskan hutang, hukum pahalanya lebih besar pahala membebaskan hutang. Osok nggak bebaskan hutang darah ke batur. Oh, diajar atuh. Diajar. Hutang nu saeutik we 10.000 bebas. Kumaha bu ya da unggah poe kan bae unggah poe bebaskeun.
Ayo urang mah ganjaran hayang loba. Itu gaweana saeutik kumaha ieu teh. Ya, nah gitu. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas afsus salam. Sebarkan salam. Sebarkan. Kita masuk rumah ketemu istri, assalamualaikum dengan senyum, jangan bari baut salamna. Beureun we pabajikan teu deka jawab bari balotot. Ya. Salamnya dengan senyum, assalamualaikum. Indah itu, mah akan timbul rasa saling mencintai suami istri. Ya, ketika tutur salam dari hati. Afsus salam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebarkan salam. Yang kedua, wa at'imut ta'am, beri makan. Beri makanan. Urang di imah aya naon rek ngaji, babekalah naon we. Sok naon sakeresek ewang sugan. Bagikeun. Itu amalan Rasul, perintah Nabi. Aya naon di imah, aya roti bawa ka pengajian. Aya bala-bala canak ka pangaos. Naon we? Aya susu bawa. At'imut ta'am. Ya bagi-bagi makanan, itu amalan Nabi, itu perintah Nabi. Karas, bisa pincuk-pincuk, nah, ayo bisa namincuk deh 10 nggak besok bawa, bagikan. Gitu, kudu amal diamalkan, diajar. Ayo orang lain baik, kumaha ditinggalkan wae sunnah Nabi. Yang kita mampu amalkan meskipun kecil apapun, meskipun sebesar apapun yang kita mampu amalkan. Yang kedua, at'imut ta'am, beri makanan. Tuh kudu sangu wae, naon wae bala-bala. Kabeuli teh bala-bala 10 siki. Kabeuli bawa 10 siki, bagikeun kana ngaji. Gitu kuduna teh, amalkeun ieu teh. Amalkan. Apa saja yang kita mampu, amalkan. Kardas aya cau di imah, saruntuy bawa ke pengajian. Aya naon deui sok tuang teu canak ka pengajian, bagikeun kana ngaraji. Itu pahalanya besar, besar. Sok naheur cai di imah teh bawa termos di imah teh, bawa kopi, bawa gula, bawa susu ka pengajian. Sok bagikeun. Kitu di antarana. Amalan teh kitu, amalkeun. At'imut ta'am kaharos. Yang kedua apa perintah Nabi? Beri makanan apa saja, yang penting yang halal ya. Yang ketiga, wasilur arham, sambungkan silaturahmi, sambungkan silaturahmi. Jangan memutuskan hubungan silaturahmi, sambungkan. Siapapun orangnya, baik orang yang baik sama kita atau yang nggak baik sama kita. Kita punya saudara dia nggak baik sama kita. Kita ketemu dia nggak mau nanya, kita tanya. Da buya ditanya teh tengah jawab baik, keur jadi huntu beureun. Tong goreng sangka ka batur teh. Tong goreng sang. Ku abdi citaros sabar kitu, enggak betul keur nyeri huntu teh. Bere duit gara-gara budal gak jawab. Meureun silaturahmi da atuh da urang mah. Ya, teu bere naon. Hok bari bawa biasa ton sugan. Insyaallah seuri kira. Nggak jawab, urang da kopet atuh da. Sok silaturahmi. Kadulur-dulur nu goreng ka urang sok mawa duit sugan. Insyaallah jauh gak jawab. Hatur nuhun, bingah doh jauh bingah ya. Gitu. Jadi silaturahmi. Yang ketiga perintah Nabi apa? Wasallu bil laili wan nasu niyam. Yang ketiga, salat malam, tahajud. Batur keur tibra hudang nyaring salat tahajud. Lain saruana tibra we haben. Ya. Nyararing diajar nyaring penting. Ya, salat tahajud minimal 2 rakaat jangan ditinggalkan. Ya. Ini perintah Nabi. Wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah kalian pada saat waktu malam, waktu manusia sedang lalap dan tidur ya, kertarari berahes kurang sholat dengan penuh tawadhu, dengan penuh rendah hati ya. Yang berapa itu? Keempat. 1, sebarkan. 2, memberi maka. Yang ketiga silatur. Keempat, sholat malam. Apa keuntungannya yang Allah siapkan untuk mereka? Minimal 4 perkara ini yang ia kerjakan. Tadkhulul jannata bisalam. Jaminan dari Rasul, jika kalian melakukan 4 hal ini, kalian akan masuk surga dengan selamat. Amin. Moal ka neraka heula, moal disiksa heula, moal riweuh heula, selamat asup ka surga. Hoyong lebat ka surga. Hoyong salamat lebat ka surgana. Tah 4 perkara ieu amalkeun. Yang pertama sebarkan apa? Salam. 2, memberi makan. 3, silaturahmi. 4, salat waktu nah ini tereh muludan sok nu aya acara muludan bantuan ku sararea samampuna nya
itu bantosan kurang saha wae nu ngayakeun muludan ya aya di muludan teh sok dibasihan doang sok saha nu mampu sok bantosan kurang mugia sing kalebetkeun kana dauhan ieu atimut ta'am. 4 hal ini diantara penyebab seorang masuk ke dalam surga. Artinya apa? 4 perkara ini menyebabkan seorang matinya husnul khotimah, matinya husnul cik ainu kasuk kasawarga husnul khotimah tah husnul khotimah tadi mana urang ngalaksanakeun 4 perkara ya insyaallah mautna urang husnul. Mudah-mudahan Allah beri taufik hidayah kepada kita semua. Allah mudahkan kepada kita semua untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW zahiran wa batinan, dan Allah jaga kita semua dari segala kemaksiatan zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Ilal marju wal ma'ab.